Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana ini? Iya, kurang semangat ya dalam menjawab salamnya ya. Tadi sarapan belum ya ini ya. Harus semangat dulu anak-anak biar nanti kita belajarnya sampai akhir juga semangat ya. Coba Bu Guru ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah semuanya semangat dalam menjawab ya, luar biasa sekali. Nah, anak-anak yang semangat dalam menjawab salamnya Bu Guru kasih kartu hijau. Nah, sekarang anak-anakku, kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Siapa nih anak-anak yang suka sama hewan? Suka? Apa? Hewan apa? Kucing? Iya, Bu Guru juga suka kucing karena kucing itu bulunya ya ampun lembut, imut. Kayak Bu Guru ini ya, imut-imut ya. Iya. Nah, anak-anakku semuanya, coba sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu dulu ya, supaya kita selalu cinta pada tanah air Indonesia, yaitu lagu Garuda Pancasila. Harus yang semangat ya anak ya. Terus untuk hari ini kita nanti akan belajar dongeng lagi nak. Tapi nanti kita akan mengambil pesan dalam dongeng tersebut ya. Pesan apa yang kita akan dapatkan, informasi apa yang akan kita peroleh. Kemudian selain itu kita juga akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Nanti Bu Guru akan gunakan buah ini. Ini buah apa ya? Ada yang mau? Iya, ini jeruk ya, seger sekali kalau dimakan sini ya. Ya Allah, ya nanti Bu Guru bagi deh satu-satu, tapi yang memperhatikan Bu Guru dengan baik ya. Nah, selain itu nanti kita juga akan belajar perkalian dengan menggunakan media papan kotak ajaib ya, papan kotak ajaib dalam perkalian. Nanti kita akan gunakan ini biar anak-anak lebih paham, lebih semangat ya. Kemudian selain itu nak, nanti kita juga akan belajar unsur tari. Nah, siapa nih yang suka menari? Semuanya suka ya. Iya, jadi nanti kita akan belajar salah satu unsur tari. Makanya harus diperhatikan ya. Nah, oke, sudah siap? Are you ready? Ready, coba ya. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru itu pernah ya ada melihat suatu masalah dalam kehidupan kita nih. Saat itu ada di sebuah gerbong kereta, nak. Pengen tahu nggak ceritanya apa? Pengen? Nah, anak-anakku semuanya tadi ya, jadi di sebuah gerbong kereta itu ya, ada seorang kakek-kakek ini sama cucunya. Kakek-kakek sama cucunya dia masuk. Kemudian ketika masuk dia kebingungan. Kenapa dia kebingungan? Karena tidak ada tempat duduk. Tempat duduknya sudah penuh semuanya. Nah, terus akhirnya ada seorang ibu yang baik banget. Nah, dia mempersilahkan duduk si kakek tadi. Kakek ini mirip siapa ya? Oh iya, siapa dia? Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu siapa? Presiden kita. Bagus ya. Nah, ini mirip ya. Nah, mirip Pak Jokowi saja ya. Nah, di sini dipersilahkan duduk nih sama ibu-ibu yang baik. Tapi anak-anak, cucunya Pak Jokowi tadi, Mbah Jokowi tadi, ternyata ketakutan dia. Dia ketakutan. Kenapa dia takut? Ternyata dia melihat seorang preman, nak. Preman itu punya rambutnya merah ya, kemudian ada tatonya, kemudian pakai tindik. Takut nggak? Serem nggak? Iya, menakutkan ya. Nah, itu si cucunya takut. Kemudian ada seorang nenek yang mau masuk pada gerbong kereta nih. Dia di sini juga kebingungan karena tidak mendapatkan tempat duduk lah. Terus akhirnya preman tadi datang dan mau menepuk pundaknya si nenek. Yang lain, ngapain itu? Nanti diapain itu? Kayak gitu. Terus akhirnya ternyata premannya tadi hanya ingin mempersilahkan duduk nenek tadi. Nah, akhirnya ternyata ya baik juga ya. Semuanya berkata, oh ternyata premannya baik-baik ya. Dia bukan orang yang jahat kayak gitu. Nah, terus sebelum Bu Guru mau melanjutkan nih nak. Nah, dari masalah tadi bahwa kita itu bisa mengambil pesannya apa ya? Iya, kita nggak boleh melihat seseorang dari penampilan ya. Benar itu, iya. Jadi kalau penampilannya walaupun buruk, tapi ternyata dia orangnya baik ya. Nah, itu tadi kisahnya tentang preman atau
Mbah Jokowi, kemudian ada nenek-nenek yang ada di gerbong kereta. Jadi ketika kita menilai seseorang tidak boleh menilai dari penampilan, tapi nilailah dari apa yang diperbuatkannya. Nah, anak-anak, nah tadi sudah belajar pada dongeng ya. Nah, sekarang apa nih pesannya? Nah, bagus, tidak boleh menilai seseorang dari penampilan ya. Nah, kemudian anak-anakku, sekarang Bu Guru mau tanya nih, seandainya anak kucing kemudian ditukar sama anak ayam. Anak kucing suruh hidup sama ayam, bisa nggak? Enggak, Bu. Iya. Terus kalau anak ayam suruh hidup sama kucing, bisa nggak? Iya, nggak bisa. Tapi Bu Guru mau ada yang lain nih, yaitu jeruk tadi. Bu Guru punya 2 piring jeruk ya. Ada 2 piring jeruk di sini. Nah, siapa yang mau? Mau? Iya, perhatikan Bu Guru ya. Nah, sekarang 1 piringnya isinya itu ada 5 jeruk, Nak. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5 jeruk. Kemudian ada 2 piring ya. 2 piring sama 5 jeruk. Berarti kalau di total jeruknya nanti ada berapa ya, Nak? Betul sekali, pinter-pinter anaknya Bu Guru ya. Jadi jeruknya jadi ada 10, luar biasa. Nah, sekarang kalau kita terapkan pada perkalian, piringnya tadi ada berapa? 2, bagus, kita taruh di depan 2. Kemudian jeruknya masing-masing berapa? 5, iya. Jadi 2 dikali 5 jadinya berapa tadi jumlah totalnya jeruk? 10, iya bagus. Nah, itu ya sip, luar biasa. Kemudian kalau ditukar nih, piringnya jadi 5, kemudian nanti jeruknya di masing-masing piring ada berapa ya, Nak? 2, iya pinter. Kalau dikalikan 5 kali 2 jadi berapa? 10. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih. Jadi 2 piring kali 5 jeruk kan 10. Kemudian kalau 5 piring 2 jeruk, jadinya berapa? 10. Nah, itulah yang namanya sifat komutatif, pertukaran ya. Nah, ternyata anak-anakku pintar semua ya. Jadi, dalam suatu sifat pertukaran, A kalau dikali B hasilnya adalah B dikali A, sama. Walaupun beda tempat duduknya, walaupun ini ada di depan, ini di belakang, tetap sama. Ya, bagus sekali. Ya, oke. Sekarang anak-anakku semuanya di sini ada contoh soal ya. Nah, ada burung ada 5 sangkar, kemudian ada masing-masing sangkarnya ada 4. Nah, ini kalau diterapkan dalam perkalian, betul, 5 dikali 4 sama dengan 20, jadi 5-nya adalah sangkarnya, 4-nya adalah burungnya. Ini juga dibalik bisa sama ya, Nak ya. Ya sip, bagus. Sekarang coba perhatikan anak-anak. Bu Guru tadi punya papan kotak ajaib ya. Di sini Bu Guru punya soal nih. Ada angka 3 dan juga dikali angka 2. Ya, berarti kalau 3 di sini adalah tempatnya ya, kita akan membutuhkan cawan 3. 1, 2, 3. Kemudian nanti kita butuhkan 2-nya ini kita pakai kelereng saja ya, Bu Guru bawa kelereng. Nah, berarti nanti 3 dikali 2. 2-nya kita masukkan di cawan 1. Ya, nah 1, kemudian 2. Yang berikutnya, nah karena kan cawannya ada 3 ya, 1, 2. Kemudian lagi 1, 2. Nah, sudah selesai karena hanya 3 cawan. Masing-masing cawan ada 2 kelereng. Sekarang kita hitung anak-anak. Kita tengok dulu ya kelerengnya ada berapa ya. Nah, oh banyak sekali. Nah, sekarang kita hitung nih. Kelerengnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelerengnya ada 6. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Pinter sekali, Masya Allah. Ya, sekarang anak-anak Bu Guru akan kasih LKPD ya. Coba nanti anak-anak kerjakan LKPD-nya. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Ya, kita ice breaking dulu. Ice breaking-nya apa, Bu? Ya, lihat aja nih di sini. Seru. Ya. Ya, oke, kita tidurkan ya. Ada berenang di sini ya. Nah, ya sip, semangat kan? Alhamdulillah, ini pokoknya
luar biasa ya, biar nggak bosen belajarnya ya. Nah, tadi itu tentang gerakan apa, Nak? Iya, ada beruang, ada begini-begini. Itu apa toh, Bu? Kok goyang-goyang? Oh iya, jadi kalau kita nari harus ada geraknya ya. Jadi dalam suatu tari itu, nah, ada unsur tari itu salah satunya adalah gerak. Nah, kita bisa berjalan, bisa melompat, bisa terbang, bisa berlari, kayak gitu. Nah, Ya, Ibu di perangkat itu yang kelas berapa itu? Yang Ibu ajarkan tadi? iya, tadi kelas 3, Bu, subtema. Kelas 3. Iya, tema Kelas 3. Sige. Ibu menggunakan model apa? Saya menggunakan model PBL, Bu. Kemudian PBL. Coba boleh sintaks dari PBL itu yang seperti apa? Dalam PBL itu bahwa kita itu di situ berorientasi kepada peserta didik dalam suatu masalah ya, Bu ya. Kemudian peserta didik tadi menyelesaikan masalah itu, terus kita membimbingnya dalam penyelesaian masalah tadi. Kemudian kita kembangkan dari apa yang anak-anak utarakan tadi. Seperti itu, Bu. Kemudian dianalisis, dievaluasi. Kayak gitu. Teori apa saja yang mendasari pengembangan perangkat pembelajaran Ibu? Pada bagian mana tepatnya teori yang belajar yang diimplementasikan? Bisa Ibu coba jelaskan? Iya, jadi untuk teori ya Bu ya, karena saya menggunakan PBL itu kan erat kaitannya dengan teori konstruktivisme ya Bu. Di situ bahwa ada suatu fakta yang kemudian ada dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian anak disuruh untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi di sini untuk teori konstruktivisme ini, guru ini sebagai fasilitator Bu, jadi sebagai membimbing anak-anak, diarahkan untuk membimbing anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tadi. Nah, permasalahannya tadi untuk saya berada di awal ya, di awal tadi saya memberikan suatu masalah kepada anak, untuk apa itu mata pelajaran bahasa Indonesia tadi dengan adanya dongeng masalah itu, kemudian anak memecahkan masalahnya karena terkait dengan pesan. Nah, untuk mengambil pesan apa? Kemudian yang kedua permasalahan pada buah jeruk tadi, kemudian yang harus diselesaikan anak. Nah, itu. Terus yang selanjutnya permasalahan tadi contoh dari ice breaking-nya saya gunakan gerak beruang. Nah, itu di situ juga kenapa kok beruangnya itu seperti itu? Oh, ada gerakannya. Jadi anak menyelesaikan masalah. Makanya saya gunakan dengan teori konstruktivisme ya, Bu. Jadi di situ ada fakta yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian anak memecahkan masalah tersebut. Makanya saya gunakan model PBL. Kayak gitu, Bu. Fitri, bisa menguraikan tentang pokok-pokok materi yang Ibu sampaikan tadi? Iya, Bu. Secara lebih detail. Ya. Untuk pokok-pokok pikiran tadi yang saya uraikan dalam pembelajaran ini, yaitu tentang ada 3 materi di sini yang dituangkan. Untuk materi yang pertama adalah materi bahasa Indonesia, kemudian untuk yang kedua materi matematika, dan yang ketiga adalah SBDP. Nah, dalam materi yang pertama bahasa Indonesia, di sini adanya tentang dongeng, kemudian anak untuk mencari pesan yang ada dalam dongeng dan informasi apa yang akan diperoleh oleh anak-anak. Nah, itu untuk materi pertama, yaitu bahasa Indonesia tentang dongeng tadi. Kemudian untuk yang kedua pada mata pelajaran matematika, nah di sini tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Jadi anak akan belajar pada sifat-sifat dalam operasi hitung matematika, ada asosiatif, ada komutatif, ada distributif. Nah, di sini pas bagian komutatif atau pertukaran. Nah, jadi di sini dijelaskan ke anak kalau dalam perkalian itu bisa menggunakan sifat pertukaran, yaitu A kali B, itu artinya sama juga dengan B kali A. Jadi misal 5 kali 2 sama artinya juga dengan 2 kali 5 dengan hasilnya yang sama. Yang sebelumnya sudah belajar pertukaran pada penjumlahan. Kemudian setelah belajar pada matematika tentang sifat pertukaran, anak tadi juga belajar tentang mata pelajaran SBDP, yaitu tentang
unsur gerak tari atau dinamika tari ya. Dinamika tari salah satunya yaitu tadi ada gerak. Oke, silakan bisa live dan bisa stop record dulu. Oh, Ije.